Aisyah itu salah satu pemimpin perang Jamal. Perang Jamal itu kan perang yang antar Ali bin Abi Thalib sama sahabat Nabi gitu kan. Nah, Aisyah aja seorang perempuan mampu gitu memimpin perang gitu. Bintang tamu aku hari ini, kalian udah pasti tahu lah ya kalau kita udah ngomongin tentang pemirah. Nah, bintang tamunya adalah ketua OSIS sama wakil ketua OSIS terpilih untuk periode 2021 dan 2022. Jadi aku mau kasih tahu dulu ciri-ciri ketuanya dulu. Nah, jadi ketuanya ini ciri-cirinya adalah orang yang ceria, orangnya sering ngomong, juga insya Allah cerdas. Nah, kebalikan sama si wakilnya. Wakilnya ini pendiam, aku jarang lihat si wakilnya ini ngomong. Jadi kayak perpaduan yang sempurna antara ketua sama wakil. Oke, jadi langsung aja daripada kalian penasaran. Kita sapa bintang tamunya. Halo Lukna, halo Ilham. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu. Oke, aku perkenalan dulu. Aku dulu. Wah. Jadi perkenalkan, nama aku itu Lupna Marwah Syaidan Faresi. Tapi karena itu kepanjangan, aku biasa ngambil cuma Lupnan Faresi aja. Aku dari kelas 11 IPA 2. Asalnya mana? Aku dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan ngerantau di sini. Nggak ngerantau sih sebenarnya, cuma ya beda kabupaten dikit gitu. Ilham? Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadlur Rahman, biasa dipanggil Ilham. Nah, saya dari kelas 10 IPS 2. Asalnya dari mana, Ham? Kalau asal saya sendiri dari Belitung, Tanjung Pandan. Oh, Belitung. Tanjung Pandan tuh Belitung apa sih? Timur ya? Atau bukan? Oh, bukan. Belitung doang nih kayak. Oh ya, saya yang salah. Oke. Jadi Lukna, kalian kan adalah pasangan yang terpilih untuk periode 1 tahun ke depan. Kayak sebenarnya dari tahun-tahun yang sebelumnya kan nggak pernah ya ketua OSIS itu cewek, baru kali ini. Iya. Nah, kamu ada nggak sih rasa kayak awalnya tuh kayak pesimis atau mungkin agak nggak pede? Aku ya, karena aku kayak yang terpilih kan. Jadi kalau aku sendiri awalnya emang nggak mau gitu, kayak heran kok ada orang yang mau jadi ketua OSIM kan, kayak ribet banget sih hidupnya ngurusin hidup orang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya aku mikir kayak saatnya aku bergerak nih untuk bisa menggerakkan orang lain. Akhirnya aku nyalon. Dan ternyata calon-calon ketua OSIS yang lain itu cowok semua. Nah, ya. Ya, aku kayak, oh my god, ini lawannya berat banget. Mana ada lawan yang emang dia tuh niat banget dari kelas 10 pengen jadi ketua OSIS kan. Oh ya ada? Ya ada, aku jadi kayak, bisa nggak ya? Dan karena emang mungkin perspektifnya masih cowok adalah yang nomor 1, jadi aku kayak mulai pesimis. Oh iya sih. Aku juga sempat kemarin denger kayak lumayan banyak yang kurang setuju kalau pemimpinnya tuh cewek. Iya. Masih punya pikiran kalau pemimpin tuh harus cowok. Padahal di sekolah kita sendiri sebenarnya nggak ada diskriminasi tentang pemimpin tuh cewek atau cowok. Iya. Nah, kalau tuh Ilham nih, kenapa Ilham mau nyalon jadi wakil ketua OSIS? Kalau saya sendiri sih sebelumnya tuh emang gak ada niatan sih buat nyalon jadi wakil ketua OSIS. Tetapi karena dari perwakilan kelas itu nunjuknya ke saya, jadi mau nggak mau saya juga itu kan harus mendaftar. Nah, kemudian tuh setelah itu saya sendiri karena udah ditunjuk dari teman-teman semua, udah dipercayakan gitulah istilahnya. Jadi saya sendiri juga berpendirian untuk juga mau dari diri saya sendiri untuk mencalonkan diri. Gitu. Jadi awalnya tuh dicalonin Tumbal. Baru punya niat. Iya. Oh tadi kan Lukna bilang udah saatnya bergerak nih. Nah, saatnya bergerak di bidang apa? Atau mungkin kamu ngelihat ada beberapa evaluasi menurut kamu kurang nih dari OSIM sebelumnya? Ya, kalau menurut aku sendiri bergerak itu ya emang menggerakkan siswa-siswinya loh. Karena aku lihat sekarang kok teman-teman pada males gitu, semangat berprestasinya kurang, kalau organisasi kurang kompak gitu. Nah, aku tuh mau gerakin supaya organisasi OSIM ini bisa loh menggerakkan teman-teman yang lain. Jadi mereka itu sebagai agen perubahan gitu. Mana lagi kan di sini kan pandemi kan. Jadi kayak orang-orang kurang excited gitu kalau ada kegiatan-kegiatan, kayak eskul juga dimatiin. Ya, karena terbatas banget ya sih. Iya, terbatas banget. Keluar-keluar juga nggak boleh kan, Za. Padahal sebelum-sebelumnya itu kayak OSIM itu boleh banget keluar, misalnya ngadain event apa kegiatan. Misalnya contohnya Share to Care dari Humas, atau ada lomba dari SMP masuk ke IC gitu, lombanya di IC.
karena sekarang pandemi jadinya nggak bisa. Iya. Terus itu juga bidang olahraga seniora. Iya, Kan seniora. sangat terbatas ya, gara-gara setiap mau ngadain acara takutnya banyak yang capek, terus ntar ya gitu. Iya, takutnya capek terus COVID lagi. Kalau untuk Ilham, aku mau nanya nih, Ilham sebenarnya dari SMP emang udah ada pengalaman jadi OSIS atau gimana? Soalnya kemarin pas wawancara, aku denger-denger nih ya, kata ada sebagian guru bilang Ilham nih kayaknya bagus banget, kayak udah biasa gitu dalam organisasi. Kalau aku sendiri sih sebelumnya pas SMP itu kalau pengalaman berorganisasi itu belum ada. Cuman ya kalau pengalaman berorganisasi emang belum ada, tetapi pas di IC ini saya jadi termotivasi gitu untuk mau jadi OSIM gitu. Karena emang mau menambah pengalaman berorganisasi saya sendiri sih emang. Tapi bagus ya. Ya. Ini keren banget, aku salut sih sama Ilham. Kayak Gimana? belum pernah ikut organisasi, mungkin cuma eskul kan di sekolahnya dulu karena emang SMA yang boleh. Nah tiba-tiba sekali ikut langsung jadi wakil ketua OSIM. Keren banget. Keren sih, keren. Iya kan? Kayak takjub, Masya Allah, wakil aku. Belum, setelah kalian, ini kan awalnya kan kalian tuh wawancara masing-masing. Iya. Nah, setelah kalian ditentuin menjadi paslon, kamu ketemu sama Ilham, perasaan kamu gimana? Aku mau dari Lupna dulu. Oke, dari aku dulu ya. Jujur ya. Kayaknya jujur. dari Ilham dulu deh. Ya, udah, Karena gini ceritanya, kayak aku waktu itu posisinya lagi disuruh ngerjain tugas sama guru. Jadi yang bener-bener first impression itu dia deh kayaknya. Oke, jadi Ilham, gimana first impression kamu pas kamu tahu dipasangin sama Kak Lupna? Kalau aku sendiri sih kalau first impression itu kan emang sebelumnya nggak tahu gitu kalau Lupna tuh yang mana sih orangnya. Terus jadi pas orang lain ngumpul kan aku sendiri tuh yang pas di kumpul tuh sendiri kan. Terus sempet nanya sama kakak-kakak yang lain katanya. Kalau Lupna tuh yang mana sih orangnya gitu kan. Terus kakak-kakaknya bilang katanya Kak Lupna tuh yang itu loh yang sering jadi MC gitu. Itulah. Oh jadi setelah itu jadi aku sendiri jadi tahu kan, oh Kak Lupna tuh yang ini gitu. Tapi ada nggak perasaan takut misalkan Kak Lupna galak atau takut nggak satu pendapat nantinya sama Kak Lupna? Awal-awalnya sih ada sih, pas nanya-nanya sama kakak-kakak kelas kan. Pas itu aku sendiri nanya kan, Kak Lupna nih gimana sih orangnya gitu kan? Ya, terus Katanya tuh karena aku bilang sendiri katanya. Kak Lupna tuh orangnya itu baik. Pokoknya keren lah gitu. Alhamdulillah ya, digibahinnya yang baik. ya, terus dari Lupnanya first impression sama Ilham. Kalau aku juga sama sih. Kayak Ilham itu yang mana sih? Bener-bener nggak tahu bentukannya kayak gimana. Namanya aja nggak pernah dengar gitu kan. Ilham gitu kayak oke, jadi kita harus ketemu nih. Jadi malam hari setelah terpilihnya itu aku langsung kayak oh ini harus ketemu sama Ilham. Jadi pas ketemu aku kayak orangnya kalem banget sih. Ya. Kayak oh my god, ini cocok gak ya sama aku sebenarnya, karena aku kan orangnya yang terlalu happy gitu kan. Takutnya nggak cocok juga. Tapi setelah berdiskusi lama-lama dia emang asik dan juga kami saling ngisi gitu loh. Misalnya aku kayak ini gimana ya, terus dia kayak ini gini gitu loh. Alhamdulillah cocok sih untuk beberapa periode. Beberapa waktu ini masih cocok. Ya, masih cocok. Semoga kedepannya cocok ya. Karena sekarang kan belum ada tekanan-tekanan. Iya, gitu. belum. Nah, terus kan setelah kalian menjadi paslon, kalian kan ada tahap yang harus membentuk tim ses dan setelah itu kampanye nih. Ya. Nah, boleh nggak kalian flashback sedikit tentang tim ses itu gimana? Dari tim ses dulu, jangan ke kampanye dulu. Oke, tim ses. Ini mau Ilham dulu apa kakak? Kakak. Aku. Lupna. Oke, jadi aku tuh rencananya tim ses itu adalah mencari orang yang suka koar-koar, yang seneng, yang happy. Jadi biar tim aku itu nggak mati gitu loh. Aku nggak suka tim yang mati, Yang kayak berisik gitu. iya yang berisik pokoknya, yang jor-joran gitu. Kalau pilih gitu kan. Jadi aku milihnya yang pertama ada Zahro. Oh ya, itu emang berisik sih. Iya cocok kan. Zahro, terus ada Lira dan ada Naura kalau dari Putri. Nah, mereka itu masing-masing punya itu loh, aku punya kelebihan gitu. Kalau si Naura itu aku pilih karena emang manajemennya bagus kan, jadi aku nggak terlalu pusing-pusing lagi mikirin. Nah, Nah, terstruktur gitu ya. kalau Zahro itu aku suka karena dia emang ngelawak kan, orangnya ceria, happy, juga ide-idenya juga cemerlang. Iya. Sama juga kayak Lira. Terus kalau yang cowok siapa? Kalau yang cowok itu yang tim ses kemarin itu si Habib sama Rafsan.
sama Kak Garda. Ya. Oh, jadi sebenarnya Garda itu sama kayak Zaro nggak sih? Iya. Iya. Kalau kalau Habib gimana? Kalau Habib itu menurut aku sendiri sih, Habib tuh kalau misal disuruh apa-apa misalnya, dia tuh mau gitu. Iya. Ya nurut aja. Iya. Kalau Rafsan sih aku tertarik, maksudnya milih dia jadi tim ses itu karena dia tuh pinter gitu loh dan punya koneksi kayaknya deh di kakak-kakak. Sebenarnya emang kelihatan sih dari anaknya. Gini, Terus tim ses kami tuh insya Allah berkualitas. iya sih kayak saling melengkapi nggak sih? Iya. sebenarnya? Oke, terus kalau untuk kampanye nih, ada nggak cerita-cerita yang lucu atau mungkin kayak sebenarnya yang kampanye nih ada nggak sih? Kok kayaknya kelihatannya cuma paslon aku doang. Soalnya aku lihat-lihat paslon kalian doang nih yang show up banget tentang kampanye. Iya, aku mau cerita sedikit. Kamu tadi kan bilang pasangan kami doang kan yang show up. Nah, karena terlalu show up, terkadang kami tuh kena pelanggaran. Itu udah 2 kali. Ini ya 2 kali. 2 kali sebelum kampanye itu udah kena pelanggaran. Sebelum mulai masa Iya. kampanye. Terus baru 1 kali ya pas kampanye itu, tahu nggak sih ketika teman-teman MPK itu menghampiri aku kayak, Lupna, kamu tadi kampanye ya? Kamu tadi yel-yel ya? Jam berapa? Aku bilang, jam 7:05 itu udah jam masuk sekolah. Oke, kenal lagi gitu kayak dak-dik-duk. Saking semangatnya sebenarnya. Iya, aku malahan pengennya gitu ya, kayak paslon 2 atau paslon 3 itu saling hai gitu loh, kayak saling gimana ya, kompetisinya itu nyala gitu. Iya. Nyatanya kayaknya ada, cuman kurang yang happy gitu loh. Lebih kayaknya karena damai gitu kan. Kami sama-sama damai ya. Nah, terus pas malam debat. Ilham deh cerita. Ceritain Ada dong, yang malam lucu debat. deh. Bang, kalau Apa ada yang yang lucu. Jadi kan pas malam debat itu kan kita udah pada ngumpul tuh sebelumnya. Nah, Oke. karena kami paslon 1 kan kebetulan jadi kami harus maju duluan gitu kan. Nah, karena kami itu terlalu bersemangat gitu, jadi kami udah jalan duluan tanpa instruksi Bukan, gitu. itu bukan terlalu bersemangat deh, Ham. Itu karena emang dari panitianya ya. Oh iya. Itu salah instruksi dari Dari apa? MPK-nya. Iya. Iya, sebenarnya ya. Kayak kami maju kayak Udah gitu, udah pede gitu. udah duduk di Udah depan. duduk. Dan orang-orang udah pada sorak-sorakan Iya. gak sih? Terus tiba-tiba datanglah teman-teman MPK. Mohon maaf, kami kayaknya salah komunikasi gitu kan. Jadi kayak ya balik lagi gimana nih, malu banget itu beneran dah. Terus pas jawab ada nggak ya sebenarnya kamu tuh bingung ini mau jawab apa? Tapi ya udahlah, terobos aja, jawab aja. Ya, Ada. aku gitu sih prinsipnya. Kayak ketika mendengar jawaban dari paslon lain, itu kayak wah keren ya, pemaparan mereka benar-benar mateng gitu. Ya. Sedangkan kalau menurut aku kayak ketika memaparin itu kayak ini sebenarnya aku ngomong apa sih? Cuma ngomong. iya berarti ngomong, tapi kayak ini kayaknya kurang gitu. Jadi ketika aku ngedengar pemaparan dari paslon lain itu kayak ya udah ikhlas aja. Misalnya kalau mereka emang yang terbaik, ya udah yang mereka aja. Kalau dari Ilham gimana? Kalau aku sih yang pas debat itu emang bener-bener kededep sih. Keduduk. Jadi keduduk tuh apa ya, Kak? Kededep itu apa, Kak? Kayak canggung gitu, kayak gugup. Kayak gugup. Tapi aku sebenarnya salut loh sama wakil-wakil ketua OSIM yang pas kemarin gitu. Iya. Kan ada 3 wakil ya. Aku tuh salutnya kenapa? Soalnya mereka baru kelas 10 dan baru berapa bulan di sini, tapi udah berani loh ngomong Iya. kayak gitu di depan kita semua. Sebenarnya aku kayak waktu aku kelas 10, aku jujur aja nggak berani. Ya kamu dulu nggak nyalon kan? Aku nggak berani. Jadi waktu debat itu kebanyakan ketuanya aku yang ngomong. Waktu aku lihat mereka kayak wah ini berani-berani, kayak si Ilham, si Jacqueline, si Della. Iya, itu makanya aku kayak ketika paslon lain maju, wah ini wakilnya bagus, Iya, ketuanya bagus. Kayaknya emang terbaik lah, mereka bener-bener dipilih dari guru-guru, dari siswa-siswa itu emang yang the best lah. Dan kayak sebenarnya yang para penonton juga bingung mau coblos yang mana. Iya, Iya nggak sih? Emang sama kuat sebenarnya. sama kuat sih menurut aku juga, yang sama-sama terbaik gitu. Nah pas nih yang terakhir, momen coblos. Mau mencoblos. Kamu gimana? Apakah ada dikduk? Dari Ilham dulu deh. Iya, dari Ilham. Pas coblos gimana kan? Kalau pas coblos itu kan kami disuruh nunggu di depan kan. Iya, duduk di depan ya. Nah, gimana ya kalau misal ngeliat teman itu
Bawahnya pengen kampanye sih sebenarnya. Sebenarnya tapi udah nggak boleh Udah lagi. nggak boleh. Tapi untuk Kak Pasar itu kalau aku sendiri sih emang udah kayak ya udahlah emang ini yang terbaik, kalau misal gak kepilih sih itu gak apa-apa karena kita udah usaha gitu kan, Iya. udah semaksimal mungkin lah. Nah jadi kalau misal udah gak kepilih emang gak rezeki, mungkin kita rezekinya di yang lain gitu mungkin Iya. kan. Iya, Benar-benar. Terus pas pencoblosan itu sebelumnya itu kan ada pengumuman gitu dari Ustadz sama MPK gitu, kayak Iya. aku kira yang kami tuh boleh loh nonton penghitungan Perhitungan. suara gitu, kayak ternyata nggak boleh, kayak ya gimana nih, kayak nambah deg-degan, nambah kayak kayaknya nggak dapet karena itu bener-bener setelah debat aku kan udah pasrah banget lihat Iya. mereka keren-keren gitu, dan Mm-mm. kebanyakan orang-orang itu kayak milih bingung, sama ada yang kayak dengar-dengar desa suara kayak kayaknya yang ini deh kayak. Iya, bingung banget soalnya. Nah, Jujur. ya pasrah. Akhirnya pulang dari situ aku kayak oke, mungkin ini waktunya aku istirahat, jadi Ya. aku kayak tidur gitu. Lama-lama ternyata perhitungan suara kan, Ya. suara. Dan ternyata aku dibangunin sama tim ses aku nih. Assalamualaikum, Lupna. Iya, katanya aku baru bangun. Kamu bad mood gak? Gimana ya, kayak biasanya aku baru bangun itu emang bad mood, tapi Iya. kayak ya udahlah, mungkin ada kabar buruk gitu kan, kayak ya terima Jadi aja. yang di pikiran kamu awalnya tuh mungkin kabar buruk ya. Iya, bukan aku dia. kayak nggak, wajah mereka tuh bener-bener nah bad mood gak gitu, kayak aduh apa nih gitu kan. Terus mereka kayak saling toleh kayak kamu menang gitu. Oh menang, ini seriusan aku menang gitu. Jadi kayak saling berpelukan. Kan itu ada ceritanya setelah kan aku nonton ya yang perhitungan suara. Iya. Pas kan jadi kita udah tahu kan siapa yang kepilih. Nah, Nah, jadi dari Ustadz langsung disuruh yang kepilih ini langsung bikin video buat kayak kampanye bahwa mereka menang. Nah, jadi waktu aku mau pulang ke asrama, aku ketemu sama Ilham. iya. Dan ingat gak sih yang aku dari jauh teriak, Ilham, kongres! Kayak Nah ingat, aku pilih. Dan itu posisinya si Ilham tuh baru mau ke perpustakaan. Nah. Perpustakaan. Jadi langsung kita cegat kayak, Ilham kamu balik deh, soalnya mau bikin video dulu. Oh. Jadi dia nggak jadi ke perpusnya. Oke. Tapi perasaan aku denger beda deh cerita dari Ilham, katanya lagi nyuci. Iya kan sebelumnya tuh lagi nyuci, terus teman-teman tuh baru bilang kan Ilham gini disuruh ke dapur kalau nggak salah kan. Oh. Terus kenapa kata aku kan, terus katanya nggak apa-apa pokoknya ke dapur aja gitu kan. Terus pokoknya pas lagi nyuci tuh teman-teman pada datang, terus kan bilang katanya selamat ya Oh, kamu menang. Terus aku nanya balik kan, menang apa menangis nih gitu kan. Benar apa menangis? Gitu soalnya kan biasalah ada teman-teman yang oh iya, ada temen-temen yang jahil gitu ya. Oke, Lup, jadi aku dengar-dengar OSIS mau itu ya, open recruitment nih buat periode ke depan. Oh iya, udah sih, udah selesai. Udah Bukan, kayak pendaftarannya udah kemarin berapa hari? 3 hari. dari hari apa tuh? Jumat, Sabtu, Minggu, itu tanggal 26, 27, 28 kalau nggak salah. Jadi tinggal wawancara ya? Iya, tinggal wawancara. Kapan tuh? untuk wawancaranya tuh Sabtu, Minggu sama Senin. Oh, Sabtu ini. Oh. Iya. Besok ini. Rencananya sih besok ke Jumat, tapi kita kan masih ada PAS gitu. Iya. Jadi diundur jadi Sabtu, Minggu sama Senin insya Allah. Oke, nah, Lupna ada kriteria sendiri nggak? Sebenarnya milih anggota mau yang kayak gimana? Kalau aku yang pasti yang pertama itu kawa, itu bahasa Bang, kayak kawa itu mau gitu, mau bekerja. Yang kedua paca itu bisa. Nah, yang ketiga itu pengen dan berkeinginan banget jadi orang-orang yang bisa menggerakkan gitu. Oh. Yang penting itu sih, kualitas niat sama kualitas itu kawa sama paca. Mungkin dari Ilham beda. Kalau dari aku sendiri sih sama kayak kalau Nggak sama. Soalnya ketua dan wakil harus satu visi. Iya. ada apa-apa. Dan itu loh planning kamu pas nanti kan ini kan belum dilantik ya? Iya. Setelah kalian dilantik, planning untuk OSIM yang kalian bawa tuh gimana sih? Oke. Kalau dari pas kampanye kemarin, kami rencananya itu udah ada proker unggulan. Apa tuh? Yang pertama itu Olimpik, yang kedua itu vibrasi, sama Expo. ya sama Expo. Jelasin dong satu-satu. Kalau Olimpik itu tahun aku yang pas aku jadi anggota, Olimpik itu kan Olimpiade Insan Cendekia. Jadi itu diadain tingkat provinsi. Yang Sama- kemarin berarti. Ya, itu kayak Olimpiade IPA, IPS, MTK gitu. Ya. Nah, di tahun ini rencananya mau tingkat nasional gitu, diperbesar gitu. Gak tahu sih mau tetap SMP atau mau lebih lagi ke tingkat SMA gitu. Terus kalau vibrasi itu
bulan bahasa. Hmm. Jadi banyak banget teman-teman itu yang pengen ada vibrasi loh, karena vibrasi kayak kapan nih vibrasi? Padahal Itu vibrasi, gimana emang vibrasi itu? vibrasi itu kayak ada duta bahasa, terus ada lomba pidato 3 bahasa, ada lomba debat, banyak banget macam-macam. Di situ kayak karena beberapa tahun terakhir kan lebih banyak kayak games, misalnya kayak lomba volley, lomba futsal gitu kan. Untuk yang bahasanya agak kurang gitu. Sebenarnya bagus sih Lup yang vibrasi, jadi teman-teman juga jadi lebih bersemangat buat berbahasa sebenarnya. Gitu. Rencana juga vibrasi kami mau tingkat nasional sih. Ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat sekolah. Oh, Terus expo. Hmm. Expo itu apa namanya? Expo tuh kayak pameran gitu. Oh ya, expo pameran. Jadi kami rencananya mau buat pameran kayak sekalian parade eskul. Nah, ini kan rencananya eskulnya mau gerak untuk tahun ini kan. Nah, pas expo rencananya itu pas adik-adik yang masuk, adik-adik baru masuk. Jadi ketika mereka melihat parade eskul, mereka langsung bisa loh milih, oh, aku ini tertarik nih sama sinematografi kayak gini-gini, aku tertarik sama Bastra, aku tertarik sama futsal gitu. Jadi nggak bingung-bingung lagi mau milih eskul apa. Terus tadi Lup yang buat yang Olimpik aku mau nanya lagi, itu biasa diadain bulan apa sih? Kalau kemarin, ini nggak tahu sih baru pertama kali atau udah beberapa kali ya. Kalau kami kemarin Olimpik itu bulan Februari. Rencananya bulan Desember, tapi nggak terkejar. Jadi bulan Februari itu tujuannya supaya menggait adik-adik SMP gitu loh. Jadi kayak, oh ada Man Insa Cendekia di Bangka Tengah, kayak sekolahnya bagus banget, tapi ya apa namanya, gini prestasinya gini gitu loh. Makanya kami ngenalin IC itu lewat lomba. Bagus sih. Jadi insya Allah yang buat tahun ini ntar nasional ya. Iya, karena sesuai visi misi kita ya Ham ya. Kita mau bikin yang nasional. Ingin memperkenalkan Manisa Cendekia sendiri. Manisa Cendekia. Jadi mungkin untuk adik-adik SMP yang di rumah atau mungkin nanti insya Allah buat yang SMA juga stay tune aja beberapa bulan ke depan. Mungkin nanti bakal ada Olimpik dari OSIM Manisa Cendekia Bangka Tengah. Iya. Nah, Lupna pesan untuk temen-temen nih apa? Untuk siswa-siswa IC. Dari Ilham dulu deh. Ya, Ilham dulu deh. Kalau dari aku sendiri tuh pesan dan kesan untuk kawan-kawan semua, jangan takut untuk mencoba. Karena kenapa? Karena kalau misal kita udah pesimis gitu, apa yang kita tuh udah gak yakin apa yang kita mulai itu emang gak bakal tercapai. Tetapi kalau misal kita udah mulai, nah kalau misal itu gak tercapai, tapi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita sendiri dan bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, gitu. dengar tuh teman-teman yang di rumah pesan dari Ilham. Bagus banget sih itu pesannya. Iya. Lupna? Kalau dari aku, jadilah penggerak gitu. Jangan kita nunggu-nunggu doang, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kesempatan itu bisa jadi direbut orang atau nggak pernah datang kapanpun lagi itu. Terus kita, kalau menurut aku sih, kita harus nerapin konsep Bismillahirrahmanirrahim. Itu konsep dimana kita usaha dulu, hasilnya itu ya udah kita serahkan, kita ikhlas, kita tulus bekerja itu dengan karena Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kerja gini. Kalau hasilnya gini ya udah, itu udah maksimal dari kami gitu loh. Oh ya, terus tadi yang di awal aku ada sempet nyangkut nih di otak aku tentang yang pemimpin cewek itu loh. Oh iya. Ya, sebenarnya aku juga pernah baca, cuma aku lupa di mana. Kayak cewek belum tentu nggak bisa mimpin dan cowok juga belum tentu bagus. Jadi ya. Kalau menurut aku sih ya, aku dapat inspirasi juga dari orang tua aku kayak, kamu coba kalau mereka kurang yakin nih sama yang perempuan, kamu coba bilang, Aisyah itu salah satu pemimpin perang Jamal. Perang Jamal itu kan perang yang antar Ali bin Abi Thalib sama sahabat Nabi gitu kan. Aisyah aja seorang perempuan mampu gitu memimpin perang gitu. Aku juga terinspirasi sama Najwa Shihab gitu kan, kayak keren banget dia bisa bikin startup baru, bisa mempekerjakan banyak orang gitu. Kok teman-teman yang lain ini masih merendahkan kualitas perempuan gitu kan. Padahal perempuan-perempuan itu juga hebat sama hebatnya dengan laki-laki di luar sana. Oke. Terus Lupna punya nggak? Lupna atau Ilham nih punya nggak sih suatu hal atau suatu kata-kata yang mungkin menginspirasi kalian? Yang sebenarnya peran suatu hal ini besar banget buat diri kalian. Ada nggak misalkan peran orang tua atau kalian menemukan satu quotes yang berpengaruh banget sama hidup kalian? Siapa nih?
Kalau Luna, Luna. Aku sebenarnya banyak sih orang-orang yang menginspirasi aku, termasuk orang tua aku juga. Tapi aku benar-benar tergerak itu sama ada dua, boleh gak? Boleh, Oke. boleh. Yang pertama dari abi aku, kayak itu tadi paca, kawah sama tukang ulun. Jadi paca itu bisa, kawah itu mau, sama tukang ulun itu yang menggerakkan gitu. Jadi kita jangan hanya jadi orang yang paca tapi nggak mau, orang yang bisa tapi nggak mau. Jangan juga kita jadi orang yang mau tapi nggak bisa. Dan kalaupun kita udah bisa dan udah mau, jadilah penggerak gitu. Jadi tukang ulun. Terus yang kedua, aku terinspirasi dari Najwa Shihab. Kayak kegagalan itu ya udah gagal abisin aja di masa muda. Kalau kamu nggak ngabisin, nanti kamu bakal gagal di usia tua gitu. Ya bener, bagus banget sih lu. Ya kayak ya udah gagal aja sekarang. Kalau masa tua gagal berarti kamu jatah gagalnya masih banyak di usia muda, belum banyak mencoba gitu. Bagus. Ilham, Apa nih, Ham? motivasi kamu, motivasi terbesar kamu. kalau dari aku sendiri sih sebenarnya banyak motivasinya sampai Sampai kata lagi. Sampai bingung mau milih yang mana. gitulah. Udah sih kalau misal dari motivasi itu dari orang tua saya sendiri sih sebenarnya. Ya. Banyak banget dari orang tua motivasi itu. Karena kayak aku sendiri gitu. Misal mau menghafal, motivasi saya menghafal itu kan tujuannya untuk membanggakan orang tua gitu kan. Masya Allah. Masya Allah banget ya Ilham. Ada lagi nggak, Ham? Ada lagi nggak? Ya, emang terbesar itu motivasi dari orang tua sih. Peran orang tua itu menurut aku sangat-sangat penting untuk membentuk karakter anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu nanti ke depannya bisa lebih atau yang terbaik lah untuk kehidupan. Nah teman-teman, jadi tadi ya yang paling ngeleket sih di aku yang 3 kata Luna tadi, kawah, paca, tukang ulun. Jadi kawah tuh mau, paca tuh bisa, tukang ulun itu adalah yang menggerakkan. Nah, jadi sebenarnya 3 itu saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi. Kamu harus punya itu kalau mau sukses. Dan kegagalan ya mending dihabisin pas kita sekarang masih muda loh. Iya. Jangan malu-malu deh kalau mau prestasi ya go aja gitu. Kalau gagal ya udah gagal. Kedepannya mungkin terbaik gitu kan. Oke, teman-teman, jadi banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari Lukna dan Ilham. Gimana mereka nanti bakal membawa OSIM ke depannya, terus apa aja motivasi-motivasi di dalam diri mereka. Jujur aku banyak banget tadi ngambil dari yang mereka bilang. Dan semoga teman-teman di rumah juga bisa mengambil hikmah yang baik dari mereka. Amin. Nah, jadi sampai sini aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Stay tune terus di YouTube channel Nyaman Cendekia Bangka Tengah. Karena aku bakal ngundang narasumber yang pastinya hebat-hebat dan seru-seru. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.